Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis qudsi tersebut dalam kitab hadis Durarul Muntashirah fi Ahadisil Mustahrah yang disusun oleh Imam Jalaluddin Suyuti. Kuntu kanzan la a'rifu wa ahabbtu an u'arafa fa khalaqtu khalqan fa'arraftuhum bi fa'arafuni. Aku ini perbendaharaan yang tidak diketahui, maka aku suka jika diketahui. Maka aku ciptakan makhluk, sehingga mengetahuilah mereka itu akan aku dengan aku. Maka mereka itu mengetahuiku. Dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya adalah supaya Allah itu dimakrifati, supaya Allah diketahui, supaya Allah dikenali. Seumpama Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menciptakan makhluknya, tidak ada yang mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senang untuk diketahui, senang untuk dikenal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk. Salah satunya adalah manusia. Dari hadis qudsi ini terkandung dua hal penting. Yang pertama, karena yang bisa mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluknya, manusia, maka bermakrifat adalah menjadi kewajiban pertama bagi umat Islam, sesuai dengan apa yang disampaikan Allah sendiri dalam hadis tersebut. Dan ini juga sejalan dengan yang terdapat di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Liya'budun ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah liya'rifun, supaya mengenal kepadaku. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu menurut Ibnu Abbas, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengenal kepadaku. Begitu pula Imam Ghazali, liya'budun ditafsirkan dengan arti berjalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada pembahasan Ajaibul Qulub Al-Ghazali. Kaum muslimin rahimakumullah, maka manusia di dunia ini berkewajiban mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bermakrifat kepada Allah adalah wajib yang pertama-tama kalinya
sebelum kita mengerjakan kewajiban-kewajiban lain, termasuk ibadah sholat, puasa, zakat, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Karena kalau kita tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa yang kita sembah, tidak mengenal dan tidak mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan sia-sialah semua ibadah kita, dan hidup kita pun akan sia-sia karena tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi kehendak dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis tersebut ada kalimat fa'arraftuhum bi, yang artinya maka mereka itu mengetahuiku, mengenalku dengan aku. Fa'arraftuhum, maka mereka itu mengetahuiku bi, dengan aku. Jadi Allah sendiri yang mengenalkan dirinya kepada kita. Allah sendiri yang memberi hidayah, memberikan anugerah kepada makhluknya untuk bisa mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa bermakrifat kepada Allah, jika dalam kolbu kita masih menganggap segala amal ibadah kita untuk bisa bermakrifat itu karena kehendak kita sendiri, atas kehendak kita sendiri, hasil usaha kita sendiri, dan kita tidak menyadari kalau ma'rifatullah itu Allah sendirilah yang menganugerahkan, kita tidak menyadari atas izin dan kehendak Allah yang Maha Rahman dan Rahim sendiri, maka selamanya tidak akan bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ma'rifatullah adalah keadaan di mana seseorang mengenal Allah dan dengan anugerah Allah sendiri memberikan cahayanya ke dalam kolbu hambanya, sehingga hambanya bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan basirah kolbunya. Seorang hamba yang telah mengenal Allah akan merasakan kehadiran Allah di setiap gerak, langkah kaki, tangan, kedipan mata, pendengaran, akal, dan pikirannya, serta di dalam hembusan nafasnya. Dia akan merasakan betapa lemahnya di hadapan Sang Khalik yang maha sempurna dan yang memiliki sifat Rahman Rahim, sehingga dalam setiap aktivitasnya selalu mengharapkan pertolongan Allah yang maha sempurna. Untuk itu Syekh Ahmad At-Ta'ilah pernah berkata, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan pintu ma'rifat untuk seorang hamba, karena dengan ma'rifat Allah itu engkau tidak perlu pada amalanmu yang memang sedikit itu, karena Allah membukakan ma'rifat untukmu itu. Berarti Allah berkehendak memberi anugerahnya kepadamu. Sedang amal-amal yang engkau lakukan
adalah semacam pemberian ketaatan kepadanya. Kalau demikian, maka di manakah letaknya perbandingan antara ketaatan hamba dan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.